Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita sudah sedikit berbicara tentang ilmu-ilmu yang diperlukan agar kita dapat memahami Al-Qur'an dan Al-Hadis dengan benar. Sebelumnya kita membahas atau menyebutkan 12 ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari. Yang mana 12 ilmu itu dapat dibagi menjadi 4 bagian, atau perumpamaannya yaitu 4 mata. Mata yang pertama, atau bagian yang pertama, atau lingkaran yang pertama disebut dairatul fahmi wal ifham. Ilmu yang di dalamnya, atau lingkaran yang di dalamnya berisi ilmu-ilmu yang berhubungan dengan bahasa Arab. Ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, ilmu istiqaq. Tujuannya yaitu agar kita dapat memahami literatur Islam, kata-kata bahasa Arab dengan pemahaman yang benar. Apa artinya kalau kita membaca Al-Quran, memahami hadis Rasulullah SAW tanpa tahu bahasa Arab dengan benar? Lingkaran yang kedua atau bagian kedua atau mata yang kedua yang harus kita kuasai yaitu dairatu at-tawthiq wal itsbat. Artinya lingkaran ilmu untuk dapat, artinya lingkaran ilmu agar kita memiliki sebuah metode menyaring informasi, sebuah metode untuk mendapatkan apakah yang kita baca itu, apakah yang kita dapatkan itu terpercaya atau tidak. Maka ilmu yang ada di lingkaran ini, lingkaran kedua ini yaitu semacam ilmu tarikh atau ilmu sejarah atau ilmu sirah, ilmu sejarah Rasulullah SAW ataupun sejarah para anbiya sebelum Rasulullah SAW. Nah, selain itu juga di dalamnya terdapat ilmu mustalahil hadis, ilmu hadis yang akan kita bahas ini. Kenapa dari awal saya mengajak pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala membahas pembagian ilmu-ilmu ini? Karena salah satunya untuk mengetahui di mana letak posisi ilmu mustalahul hadis. Apakah dia sebagai ilmu utama atau ilmu yang kedua? Setelah kita memahami bahwa ilmu mustalahul hadis ini terdapat pada dairah as-saniyah atau terdapat pada lingkaran kedua, bagian yang kedua, bahwa dengan mempelajari ilmu mustalahul hadis, dengan mempelajari sirah, dengan mempelajari tarikh, maka akan mendapatkan atau kita akan mendapatkan sebuah metode cara bagaimana menyaring ilmu yang benar. Karena ilmu mustalahul hadis itu tidak hanya karena ilmu mustalahul hadis itu tidak hanya digunakan atau diterapkan hanya untuk ilmu hadis, tapi dapat diterapkan pada ilmu-ilmu yang lain. Karena kenapa? Karena di dalamnya berisi tentang qawaid atau kaidah-kaidah untuk menerima berita apakah benar atau tidak. Kita sudah selesai dengan ad-dairah ats-tsaniyah atau lingkaran yang kedua. Kita beranjak kepada lingkaran yang ketiga atau bagian yang ketiga, yaitu dairatu al-hujjiyah wat tahlil. Artinya lingkaran yang di dalamnya terdapat ilmu-ilmu bagaimana kita berhujjah, bagaimana kita berargumentasi, bagaimana kita berdalih. Maka kita akan dihadapkan dengan ilmu semacam ilmu mantiq atau ilmu logika yang mengajarkan kepada manusia agar dapat berpikir dengan benar, agar terselamatkan pikirannya dari pemikiran-pemikiran yang salah. Ilmu logika atau ilmu mantik sangat penting sekali untuk kita pelajari, untuk setiap pelajar atau setiap talibul ilmi. Kenapa? Karena ilmu mantik atau ilmu logika ini berisi kaidah-kaidah cara berpikir yang benar. Bahkan dikatakan ilmu mantik sebagai babul ulum atau pintu gerbang untuk masuk pada ilmu-ilmu yang lain. Kenapa? Karena sejak abad ke-6
para mutaakhirun atau para ulama-ulama mutaakhir, ulama-ulama yang dekat dengan generasi kita, ketika mereka menyusun kitab-kitabnya, menulis kitab-kitab mereka, menulis kitab-kitab turath, mereka menggunakan mustalahat atau istilah-istilah yang tidak jauh dari ilmu mantik. Bagaimana kita akan mempelajari kitab mereka atau buku mereka tanpa memahami istilahnya? Nah, istilah itu dipelajari pertama kali dalam ilmu mantik. Selain ilmu mantik, dalam lingkaran yang ketiga juga kita dapat menemukan ilmu tauhid atau ilmu yang sangat luar biasa. Asyraful ulum, ilmu yang sangat mulia. Kenapa? Kenapa ilmu tauhid menjadi ilmu yang sangat mulia? Karena maudhu atau objek yang langsung dipelajari oleh ilmu tauhid adalah Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Maka tiada lagi yang mulia kecuali ilmu tauhid. Walaupun tidak menafikan ilmu-ilmu yang lain atau kemuliaan daripada ilmu-ilmu yang lain selain daripada ilmu tauhid. Kemudian kita beranjak ke dairah yang terakhir atau lingkaran yang terakhir. Dairatu bina'il insan. Artinya ilmu-ilmu yang di dalam lingkaran ini ketika dipelajari oleh seorang thalibul ilmi atau pelajar, maka dia akan membangun akhlaknya, membangun dirinya sebagai seorang manusia yang madani. Ilmu apa saja yang di dalam lingkaran ini? Ilmu fiqh, ilmu tafsir, ilmu akhlak, atau yang disebut dengan ilmu tasawuf. Setelah kita mempelajari ilmu-ilmu alat atau bahasa Arab, balaghah, nahwu, sharaf, mustalahul hadis, kemudian ilmu mantiq yang dibutuhkan untuk mempelajari ilmu-ilmu penting atau ilmu-ilmu maqasid yang lainnya, maka kita diizinkan untuk masuk mempelajari ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tafsir atau ilmu hadis secara riwayah. Karena apa? Karena ilmu-ilmu ini sangatlah penting untuk membentuk pribadi seorang muslim. Setelah mempelajari fikih, kita pelajari tasawuf atau ilmu akhlak agar meskipun kita berilmu, tapi kita tetap mendapatkan dan dapat berakhlak akhlakul karimah seperti Rasulullah SAW.